Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kualitas air secara fisika. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Wara Wuninggar, Avela Osa, Ida Adela Alfonsiana Simarmata, Tifa Fauliza, dan juga Dea Zafira Putri. Untuk pembahasannya sendiri meliputi pendahuluan, yang kedua ada parameter secara fisika, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada cara menjaga kualitas air, dan yang terakhir ada kesimpulannya. Untuk pendahuluan, next. Baiklah, di sini ada pengertian dari kualitas air. Jadi kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan juga biologisnya. Nah, dalam hal ini, kelompok kami akan membahas mengenai kualitas air berdasarkan karakteristik fisiknya. Lalu di sini ada pengertian lebih rinci mengenai kualitas mutu air, yaitu suatu tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi tercemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu, dengan membandingkannya dengan baku mutu air yang telah ditetapkan. Jadi kualitas air itu seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan juga kesehatan manusia terhadap air minum. Nah, di sini ada klasifikasi dari mutu air. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, mutu air itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Untuk kelas yang pertama atau kelas 1, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum. Untuk kelas yang kedua, yaitu air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan air untuk mengairi pertanian, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Untuk kelas yang ketiga, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan peruntukan lain. Untuk kelas yang keempat, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Dan di sini kalau tahun 2016, salah satu parameter yang harus diukur untuk menentukan kualitas air adalah parameter fisika. Beberapa parameter fisika yang digunakan untuk menentukan kualitas air meliputi suhu, kekeruhan, warna, jumlah zat padat terlarut, dan juga rasa dan bau. Jadi, pengukuran kualitas air dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan kadar parameter fisika yang telah diukur. Selanjutnya yaitu parameter fisika kualitas air. Next. Saya Velosa akan menjelaskan sedikit mengenai bau dan rasa. Menurut Susana tahun 2003, secara normal air dapat dimanfaatkan untuk suatu kehidupan yang pada umumnya tidak berbau dan tidak berasa. Air yang mempunyai rasa biasanya mengandung garam-garam pelarut. Dalam kondisi tersebut telah terjadi pelarutan ion-ion logam yang dapat merubah konsentrasi ion hidrogen yang terdapat dalam air. Selanjutnya pH air akan berubah pula. Menurut Pukromah, pada suatu penelitian nilai pH terukur di bawah kadar minimum baku mutu yaitu sebesar 4,7 yang menyebabkan air tersebut memiliki rasa. Next. Berikutnya yaitu sumber bau dan rasa pada air. Yang pertama itu berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan limbah pertanian atau hasil metabolisme dari algae dan mikroorganisme. Yang kedua, disinfektan yang digunakan dalam pengolahan air dan bereaksi dengan bahan kimia yang ada dalam air. Yang ketiga, adanya pencemaran oleh bakteri E. coli, tinja atau E. coli yang dapat menyebabkan penyakit tifus. Yang keempat, hidrogen sulfida dan senyawa organik yang dihasilkan oleh dekomposisi anaerob dan senyawaan kimia seperti fenol. Yang kelima, perubahan molekul dalam air yang dipengaruhi oleh nilai pH. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran parameter bau dan rasa. Untuk pengukurannya ini dilakukan dengan menggunakan metode organoleptik yang peralatannya itu untuk parameter bau menggunakan indera penciuman dan parameter rasa menggunakan indera perasa. Next.
Kemudian ada warna. Perubahan warna perairan disebabkan oleh adanya keberadaan material lain seperti organisme yang hidup di dalam air, ekstrak senyawa organik, tumbuh-tumbuhan, ion-ion logam, buangan industri, serta bahan-bahan lain. Perubahan yang terjadi diakibatkan oleh lingkungan, cuaca, dan material lain yang berada di dalam air. Warna air yang terdapat di alam sangat bervariasi. Misalnya, air sungai biasanya berwarna kuning kecoklatan karena mengandung air lumpur, dan air buangan yang mengandung besi dalam jumlah tinggi berwarna coklat kemerahan. Menurut peraturan Menkes, kandungan zat warna yang memenuhi standar air bersih yaitu kurang dari sama dengan 50 TCU dan standar air minum kurang lebih 15 TCU. Warna dapat ditentukan lebih spesifik dengan alat WQC atau Water Quality Checker, yang mana satuannya dinyatakan dalam skala TCU atau True Color Unit. Warna air dibedakan menjadi dua, yaitu warna sejati dan warna semu. Warna sejati merupakan warna yang disebabkan oleh bahan-bahan organik yang terlarut. Warna ini tidak akan berubah walaupun mengalami penyaringan dan sentrifugasi. Kemudian ada warna semu, di mana warna semu ini disebabkan oleh adanya partikel-partikel tersuspensi dalam air. Warna ini akan mengalami perubahan setelah disaring atau disentrifugasi serta dapat mengalami pengendapan. Warna semu akan semakin pekat bila kekeruhan akan meningkat. Kemudian ada kekeruhan. Kekeruhan merupakan ukuran hamburan cahaya yang masuk ke dalam suatu objek perairan yang dipengaruhi oleh kandungan material terlarut dalam air. Air yang keruh dapat diidentifikasi sebagai air yang mengandung material sedimen atau bahan pencemar. Sehingga jika semakin keruh air, maka air tersebut akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap proses sedimentasi. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan pasir halus, maupun bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan mikroorganisme lainnya. Next. Kekeruhan dapat mempengaruhi atau menentukan: yang pertama, terjadinya gangguan respirasi, yang kedua dapat menurunkan kadar oksigen dalam air, yang ketiga terganggunya daya lihat atau visual organisme akuatik, yang keempat terjadinya gangguan terhadap habitat, yang kelima menghambat penetrasi cahaya ke dalam air, yang keempat mengurangi efektivitas desinfeksi pada proses penjernihan air. Di sini ada alat ukur kekeruhan yaitu nevelometer, di mana satuan alat ukur ini Nevelometric Turbidity Unit atau NTUS. Pada nevelometri ini sumber cahaya diprosesikan melalui sampel cairan yang disimpan dalam wadah sampel transparan. Umumnya nevelometri ini menggunakan sumber cahaya yang memiliki panjang gelombang relatif singkat dan efektif digunakan untuk mendeteksi partikel dengan ukuran sangat kecil. Kemudian ada metode pengukuran kekeruhan. Yang pertama, metode nevelometrik, suatu metode pengukuran kekeruhan air dengan cara melewatkan sumber cahaya pada air sehingga intensitas cahaya yang dipantulkan oleh bahan-bahan penyebab kekeruhan dapat diketahui. Semakin tinggi intensitas cahaya yang dihamburkan, maka tingkat kekeruhannya semakin tinggi. Yang kedua, ada metode visual atau Jackson Turbidity Unit.
Visual method adalah pengukuran kekeruhan air dengan menggunakan candle turbidimeter. Prinsip pengukurannya adalah didasarkan pada panjangnya cahaya melalui suatu suspensi yang dihitung tepat pada saat bayangan nyala lilin hilang. Makin panjang jalan candle turbidimeter botol untuk membandingkan kekeruhan secara visual. Selanjutnya, ada parameter suhu. Suhu perairan menjadi salah satu faktor yang penting bagi kehidupan organisme di perairan. Hal-hal penting dari suhu air yaitu mengendalikan kondisi ekosistem perairan, berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota air, dipengaruhi oleh musim, lintang, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman air. Dan yang terakhir yaitu perubahan suhu permukaan dapat berpengaruh terhadap proses fisik, kimia, dan biologi di perairan tersebut. Next. Kisaran optimum dari suhu perairan yaitu berkisar antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Suhu yang rendah dapat mengakibatkan laju metabolisme ikan menjadi lambat dan menyebabkan nafsu makan menjadi menurun, sehingga ikan akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Sedangkan apabila suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan stratifikasi, menyebabkan peningkatan dekomposisi bahan organik oleh mikroba dan juga berpengaruh pada tingkah laku organisme seperti ikan. Next. Cara mengukur suhu perairan yang sederhana yaitu menggunakan termometer alkohol seperti yang biasa kita lakukan ketika praktikum, dengan cara yang pertama mengikat ujung termometer dengan tali agar tidak terpengaruh oleh suhu badan. Yang kedua, masukkan termometer pada perairan selama kurang lebih 2 menit dan pastikan tidak terkena matahari. Dan yang terakhir, mengamati suhu yang tertera. Next. Selanjutnya ada zat padat. Zat padat terdiri dari 2 macam. Yang pertama, zat padat terlarut atau total dissolved solid atau TDS, yaitu merupakan padatan yang terlarut dalam larutan baik berupa zat organik maupun anorganik, yaitu semua mineral, garam, logam, serta kation, anion yang terlarut di air. Secara umum, konsentrasi benda-benda padat yang terlarut merupakan jumlah antara kation dan anion di dalam air. Yang kedua, ada total padatan tersuspensi atau total suspended solid atau TSS, padatan yang terdapat pada larutan namun tidak terlarut, sehingga dapat menyebabkan larutan menjadi keruh dan akan berpengaruh pada kontribusi untuk kekeruhan atau turbidity dengan membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan. Sumber zat padat dapat berasal dari limpahan pertanian, limbah rumah tangga maupun industri, serta detritus dari sisa pakan dan kotoran dari aktivitas tambak maupun KJA, dan yang terakhir kikisan tanah atau erosi yang masuk ke badan air. Dampak dari zat padat sendiri yaitu menyebabkan perubahan salinitas, perubahan komposisi ion-ion, dan toksisitas masing-masing ion. Selanjutnya ada menghambat penetrasi cahaya matahari ke badan air dan mengganggu biota perairan seperti ikan karena tersaring oleh insa. Next. Adapun pengukuran TSS yaitu dengan cara mengambil sampel air dari titik stasiun yang telah ditentukan sebanyak 1 liter. Yang kedua, mencuci kertas saring dengan air suling, kemudian dikeringkan dalam oven dalam suhu 103 sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam, didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Hasilnya akan dicatat sebagai W0. Yang ketiga, mengulangi langkah sebelumnya sampai beratnya konstan, yaitu perubahan berat lebih kecil 0,5 mg dari penimbangan sebelumnya. Yang keempat, air sampel dalam botol dikocok terlebih dahulu agar campuran menjadi homogen, kemudian menyaringnya menggunakan kertas saring yang telah di-oven dari vakum pump. Residu akan tertinggal di kertas saring tersebut, kemudian dikeringkan dalam oven dan didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang dan dicatat sebagai W1. Yang terakhir, selisih berat kertas saring yang kosong dengan kertas saring yang telah digunakan untuk menyaring air sampel merupakan kandungan total dari zat padat tersuspensi. Berikut adalah rumus dari TSS. Bisa dilihat W1 dikurangi W0 dikali 1000 per volume sampel. Dengan W1 merupakan berat kertas saring plus residu kering dan W0 berat kertas saring. Next.
Selanjutnya ada pengukuran TDS berdasarkan penelitian dari Arlindia dan Afdol, merupakan metode gravimetri ini. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, mengambil air sampel dari titik stasiun sebanyak 1 liter. Yang kedua, cawan penguapan dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya didinginkan dan ditimbang sehingga didapatkan massa cawan kosong yang dicatat sebagai B dan pembacaan dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya sampel diaduk hingga homogen dan dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring Whatman nomor 41. Selanjutnya sampel yang telah disaring diambil 100 ml, kemudian sampel dimasukkan ke dalam cawan penguapan dan dimasukkan kembali ke dalam oven, dipanaskan dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Yang terakhir, cawan penguapan dikeluarkan dari oven menggunakan penjepit cawan untuk didinginkan dan ditimbang dengan timbangan digital hingga diperoleh massa cawan penguapan ditambah dengan zat padat terlarut yang dicatat sebagai A. Pembacaan timbangan ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Next. Berikut ini rumus dari TDS. A dikurangi B dibagi volume dikali 1000. Dari A sendiri merupakan massa cawan penguapan plus zat padat terlarut dan B massa cawan kosong. Oke, yang selanjutnya ada studi kasus. Di studi kasus ini tentang analisis badan air sekitar pabrik gula, yaitu pabrik gula Rejo Agung Baru merupakan anak perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Maka dari setiap proses produksi gula ini akan menghasilkan produk dan limbah. Limbah cair yang dihasilkan berada dari air pendingin kondensor, air pencucian endapan seringan tekan, dan bahan pencemar lainnya. Sedangkan limbah cair memerlukan perhatian khusus dikarenakan limbah cair yang dialirkan ini ke badan air dapat menimbulkan terbentuknya senyawa metabolit yang toksik terhadap organisme di perairan tersebut. Maka yang selanjutnya akan terjadi penurunan kualitas di perairan. Di sini ada tujuan dari jurnal tersebut, yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu analisis kualitas badan air dan kualitas air di sumur di sekitar pabrik gula Rejo Agung Baru di Kota Madiun. Sedangkan metode penelitiannya ini merupakan penelitian observasional yang bersifat deskriptif. Sampel penelitian terdiri dari badan air yang ada di sekitar pabrik gula dan semua air sumur milik warga di Kelurahan Tawang Rejo, Kecamatan Kerto Harjo, Kota Madiun. Dianalisis dengan pengukuran terhadap DOD, COD, pH, suhu, TSS, dan sulfida. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu bisa dilihat dari gambar di sini. Kualitas badan air sebelum dan sesudah dialiri limbah cair terdapat beberapa parameter melebihi baku mutu yang berdasarkan peraturan daerah Jawa Timur nomor 2 tahun 2008 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Provinsi Jawa Timur, yaitu parameter BOD dan suhu. Sedangkan parameter BOD pada semua titik melebihi baku mutu, sedangkan parameter suhu yang melebihi baku mutu pada titik 2, 5, dan 4 dan 6. Sisanya dari pengukuran yang lain masih di bawah baku mutu. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari gambar tabel 4, menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan kualitas air sumur terdapat satu parameter yang belum sesuai dengan parameter Permenkes tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, yaitu parameter zat organik. Kadar zat organik yang belum memenuhi baku mutu pada sampel sumur 4 dan sumur 6, serta terdapat parameter zat organik yang mendekati batas maksimal yang ditentukan. Yang lainnya masih memenuhi baku mutu. Yang kesimpulan dari studi kasus ini yaitu kualitas badan air sebelum dan sesudah dialiri limbah cair terdapat beberapa parameter melebihi baku mutu yang berdasarkan peraturan daerah Jawa Timur nomor 2 tahun 2008 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Provinsi Jawa Timur, yaitu parameter BOD dan suhu saja. Sedangkan kualitas air sumur terdapat satu parameter yang belum sesuai dengan parameter Permenkes tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, yaitu zat organik pada sampel air sumur 4 dan 6. Selanjutnya yaitu ada cara menjaga kualitas air.
yaitu menjaga kualitas air ini. Air permukaan yang ada seperti sungai dan situ banyak dimanfaatkan untuk keperluan manusia, seperti tempat penampungan air, alat transportasi, mengairi sawah, keperluan peternakan, dan masih banyak lagi. Sebagai tempat penampungan air, maka sungai dan situ mempunyai kapasitas tertentu dan ini dapat berubah karena aktivitas alami maupun dari kegiatan manusia tersebut. Yaitu ada cara menjaga kualitas air skala kecil. Yaitu ini menurut Kementerian Kesehatan memberikan tips sebagai berikut. Pertama, pisahkan jarak antara sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Selanjutnya, air harus dijaga kebersihannya dengan tidak ada genangan air di sekitar sumber air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air, tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai atau dinding sumur. Selanjutnya, yaitu ada cara menjaga kualitas air skala besar. Yaitu menurut Hendrawan 2018, usaha pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan termasuk ada 5, yaitu ada teknologi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, sistem perencanaan dan pengaturan buangan dengan berbagai bantuan fasilitasnya. Yang kedua, penanggulangan limbah. Yang ketiga, ditetapkan penetapan standar seperti memberikan arahan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan program itu. Yang keempat, pengelolaan sumber daya harus meliputi keseimbangan antara pengguna, memperhatikan keseimbangan lingkungan, sama lainnya. Yang kelima, yaitu kebijakan pemerintah untuk pengelolaan sumber daya air bagi kegiatan industri yang perlu diperhatikan, sifat-sifat air limbah, mutu air, dan badan air tempat pembuangan limbah, sama peraturan lainnya yang perlu diperketat. Yaitu sekarang ada kesimpulan. Air adalah kebutuhan utama dan menjadi kebutuhan mendasar bagi makhluk hidup. Agar air dapat dimanfaatkan untuk kehidupan, kita harus dapat menjaga kualitas air agar tetap bersih dengan cara mengelola lingkungan sekitar dan pemeriksaan menggunakan parameter fisika untuk mengamati kualitas air tersebut. Pengukuran kualitas air secara fisika dilakukan dengan mengukur bau dan rasa, warna, tingkat kekeruhan, suhu, dan juga zat padat yang berada di dalam perairan. Dengan begitu dapat diketahui tingkat kualitas air di suatu tempat. Selanjutnya ini ada referensi dari kelompok kami. Baik, terima kasih dan sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.